Bagaimana kemudian praktek yang Pak Dokter lihat di lapangan? Karena kalau kita lihat apa yang menjadi realitas di lapangan itu adalah pasien COVID itu justru bisa ditunggui oleh keluarga. Jadi bukan pasien COVID itu diisolasi, tapi justru keluarga ikut menemani pasien yang jelas-jelas terkena COVID di rumah sakit. Jadi begini, sejak di awal 2020 ya, ketika awal sekitar Maret, April dan sebagainya ya, kami juga hasil konsultasi dengan Ketua DPR dan juga Pak Bupati, ada 3 aja yang kita, satu adalah orang dengan disabilitas tinggi. Artinya mereka butuh ya orang tua, stroke dan sebagainya, dukungan moral. Dan itu kami konsultasi dengan dokter jiwa, itu sangat membantu. Yang kedua adalah anak bayi yang memang harus ketergantungan dengan ibunya, dan yang ketiga gangguan jiwa yang harus dikondisikan yang seperti itu. Kami sampaikan tidak ada yang namanya dikunjungi. Jadi mereka itu tidak boleh keluar sampai kemudian ya yang bersangkutan itu pasien itu sudah sembuh, dan yang kedua yang nunggu juga kita swab, kita kasih makan, dan ada satpam yang mengawasi. Jadi tidak ada mereka dikunjungi, tidak ada. Yang ada adalah memang beberapa kondisi tertentu tadi ditunggu dengan syarat tidak boleh keluar selama mereka menunggui, dan Betul, itu pastikan. itu bisa dipahami Pak Dokter, tetapi yang seperti misalnya sidak Gubernur Ganjar misalnya, yang bahwa ada orang tua, bayi, difabel, itu betul harus ada yang menunggui, tetapi yang nungguin itu tidak lengkap dengan APD, dan ini kan justru membahayakan keluarga pasien yang dia punya potensi untuk kembali ke keluarga atau bertemu dengan orang lain. Ya, kita pastikan bahwa mereka kita PCR, kemudian kita punya mesin itu, dan kita pastikan bahwa yang pulang itu kondisinya sudah baik ya. Dan SP yang terbaru memang yang terbaru kami buat adalah memang harus mereka dengan menggunakan hazmat sebagaimana smart prop yang ada. Dan itu juga sekarang kita sudah mencoba untuk hanya untuk kondisi tertentu dan maksimal 30 menit ya, dan dia hanya memberikan pada kondisi-kondisi yang sangat urgen saja. Jadi ada Kenapa, perbedaan. Pak Dokter, bolehkah saya bertanya, mengapa itu diizinkan atau misalnya keluarga pasien menunggu tanpa APD yang lengkap atau dibantu dengan APD yang lengkap? Apakah memang tidak ada ketersediaan di rumah sakit atau memang pihak rumah sakit cukup kewalahan dengan perilaku masyarakat yang memaksa? Ya, salah satu, jadi begini ya, kami melihat ya, eh, tuntutan orang tua ya pada saat begitu dia COVID ya, itu luar biasa stresnya tinggi. Yang keluarga di rumah itu juga, sehingga mereka dalam rada partai itu, Pak Dokter, orang ayah saya ini kan stroke, nggak bisa, kami malah di rumah jadi stres ini dan sebagainya. Akhirnya dengan beberapa pertimbangan, satu tidak boleh keluar, dan yang kedua harus mau di PCR ya ketika mau pulang, dan semua makan dan minum ditanggung oleh rumah sakit meskipun tidak bisa diklaimkan, tapi ini yang kami lakukan, dan itu maksimal memang pada orang-orang kondisi dengan disabilitas tinggi, pada kondisi stroke dan sebagainya, dan sangat ketat, tidak semua ya. Memang yang kami adalah kemarin kecolongan adalah karena ada memang yang tidak menggunakan APD, tetapi kembali saya sampaikan ya, kita melihat itu menjadi sebuah bagian daripada terapi khusus untuk kondisi-kondisi tertentu. Sebagai Dan yang terapi, kedua, jadi kami pastikan mereka keluar dengan kondisi sudah negatif. keluarga ikut mendampingi pasien itu dilihat rumah sakit sebagai bagian dari terapi, Pak Dokter? Pada kondisi tertentu, Ya. arti kondisi tertentu, tidak semua pasien, kondisi tertentu dengan disabilitas tinggi pada orang tua dan stroke dan sebagainya, ini yang kami lakukan. Termasuk pada bayi yang harus ada di orang tua yang menunggui. Baik. Pak Dokter, saya juga mau tanya, angka kematian COVID di Kudus ini kan juga termasuk yang tertinggi di Jawa Tengah. Kita melihat ada antrean jenazah untuk dimakamkan. Apa yang menyebabkan tingginya angka kematian di sana? Memang sudah parah atau penanganan yang terlambat? Jadi begini, kami ya, kondisi-kondisi yang datang ke rumah sakit itu rata-rata sudah desaturasi ya. Jadi ketika mereka panas, batuk, sesak dan sebagainya, mereka dirawat di rumah beberapa hari. Ketika kemudian kondisi sesak dan sebagainya, mereka baru bawa ke rumah sakit. Sehingga antrian yang luar biasa di IGD. Jadi IGD sudah penuh, di luar tuh mobil berantri berderet-deret ya. Dan pada akhirnya yang terjadi apa? Ketika kita periksa SPO-nya, banyak sekali dengan kondisi dehidrasi yang luar biasa, bahkan sebagian mengarah RDS, ini kan luar biasa.
Nah inilah yang memang menjadikan mortality rate-nya tinggi gara-gara saya kira salah satunya adalah itu ya. Jadi mereka datang dengan kondisi terlambat ya, dan kita coba dengan beberapa cara sebagainya itu yang kami lakukan dan terjadi dan saya kira di beberapa rumah sakit yang lain hampir sama seperti itu. Jadi ada kombinasi antara pasien datang begitu banyak dengan kondisi yang sudah parah dan Ya, juga bisa saya bilang di rumah sakit juga peralatan yang tidak cukup memadai untuk mengatasi jumlah pasien yang datang begitu banyak dengan kondisi yang sudah serius. ya. Jadi ada beberapa kombinasi yang saya maksud benar ya. Artinya kondisi yang luar biasa dari pasiennya. Kalau tentang masalah SDM dan sebagainya, jadi kami mencoba begini. Ketika kemudian terjadi lonjakan dari 138 kita naikkan menjadi 220. Tentu ketenagaan ini sangat terbatas. Makanya kami mencoba dari 15 bangsal yang kita punya, kita hanya sisakan 2. Selebihnya 5 ini kita matikan, dalam tanda petik matikan artinya kita nonaktifkan, tenaganya kita mobilisasi untuk membuka 8 bangsal isolasi. Ada 2 bangsal yang memang kami sengaja sisakan. Yang pertama adalah bangsal jiwa, yang kedua adalah bangsal epidemiologi 2 itu untuk menjaga kasus-kasus yang tadinya suspek, ketika kemudian negatif ada tempat untuk ruang. Jadi itu. Jadi kita hampir 100% itu yang terjadi di RSUD sudah menjadi ruang isolasi. Itu salah satu cara agar tenaga dan sebagainya, alat dan sebagainya saya kira kita sudah mencukupi. Kita cukup banyak FNC maupun dari ventilator yang kita punya.